Saya dari kecil itu selalu jadi ketua kelas ya. Ketua kelas. Jadi kalau ada anak cowok yang nggak salaman dulu mau masuk kelas, saya sebat. Tadi itu saya bilang kayaknya bapak saya pengen anak cowok, anak pertama, keluar brojol ini saya cewek. Mau manggil apa juga teteh boleh, manggil neng boleh, cila biar kayak muda gitu. Bupati Lebak yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Yes, saya manggilnya Bu Iti atau Bu Fia? Suka-suka, boleh. Mau manggil apa juga teteh boleh, manggil neng boleh, cila biar kayak muda gitu. Apa aja, Iti boleh. Bu Iti. Ya boleh. Bu Iti, sebagai Bupati perempuan pertama di Lebak nih, orang sekeren ini, saya penasaran masa kecilnya gimana sih Bu? Sekolahnya apa, akses sekolah sesulit apa berangkat sekolahnya gitu? Sekolah ya sama aja seperti yang lainnya ya. Jadi kalau beruntungnya mungkin saya beruntungnya dididik sama kakek saya gitu. Jadi tidak seperti apa yang kamu mau langsung kamu dapatkan gitu. Tapi apa yang kamu mau kamu harus ikhtiar dulu, harus berusaha dulu. Baru kamu ya seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kan ada peribahasa dulu itu. Saya dekat sekolah itu di depan rumah gitu. Cuma saya memang nggak pernah dikasih uang jajan. Oh, jadi nggak jauh gitu ya Bu? Yang saya dengar dekat nih, mungkin berapa ratus meter ke sana lah, seperti ke sana 200 meteran gitu. Tapi jadi kalau istirahat ya pulang makan, karena nggak dikasih uang jajan kan. Kalau berangkat sekolah, karena kakek saya lurah gitu, biasa kalau ada undangan dari masyarakat suka dibekelin ranginang atau apa kan, ranginang gitu. Itu yang jadi bekal saya sekolah gitu. Nanti istirahat saya pulang makan jam 10, ya kembali lagi ke sekolah gitu. Pulang sekolah ya sama seperti umumnya ya masa kecil saya tuh. Ya pulang sekolah, ya ganti baju, sholat. Kadang-kadang kalau kecil kan sholat, kadang enggak, tapi suka diomelin kan gitu ya. Ya mendidik disiplin lah ya gitu. Terus habis itu saya ngegembala, ngangon. Ngangon kebo, iya, kambing. Kebo, ada kambing gitu. Jadi hobi manjat-manjat pohonnya juga iya. Dari dulu kan di Cileles tuh, sepanjang Cileles dulu perkebunan karet ya. Bukan sawit seperti sekarang. Jadi yang ngangonnya di situ, di kebun karet gitu. Kan kalau kebo kan kalau sore tuh mandi gitu. Ya tiap hari gitu saya makan, kadang-kadang bukan makan di rumah, makan di bekal kan pakai timbel gitu. Sambil ngangon sambil makan gitu. Ya cuma bekalnya ya paling ikan asin, belum tarasi ya. Belum tarasi, paling supro, udah banter banget itu. Ya masyarakat kampung lah seperti itu ya. Kalau dulu itu udah mewah banget, makan 1 tahun sekali dengan daging itu udah mewah kan. Telur juga udah mewah, jadi tiap hari ya makan ikan asin gitu. Soalnya yang saya dengar itu waktu ibu kecil itu akses ke sekolah katanya sulit, jauh gitu. Enggak, SMP. Jadi SMP dulu kan masih susah ya. SMP dulu ada memang. Zaman saya itu SMP itu di Cikaryo ya, di Sajir sekolahnya. Berapa kilometer kira-kira dari rumah? Kilo ya. Sekarang dari Kopi ke Kecamatan itu sekitar ada lebih dari 15 kilo ya. Gitu ya, 15 kilo dari Prabu Gantungan. Dulu kan Cipadang, dulu mah Cipadang desanya. Sekarang kan pernah pemekaran jadi Desa Prabu Gantungan. Itu ke kota kecamatan gitu ya, ke Cikareo itu. Cuma saya lebih memilih sekolah di Pandeglang karena aksesnya lebih mudah dulu ke Pandeglang. Lewat Bojong Datar, lewat Seketi ya. Lewat Boda, lewat Jasugi, lewat Seketi. Itu kan ada ojek gitu dulu. Terus saya tinggalnya di pesantren Salafi di Kadu Pusing gitu. Di Kadu Pusing. Jadi sekolahnya memilih di sana karena ada tempat kalau ke Cileles kan jauh bolak-balik, kendaraan nggak ada kan gitu. Jadi lebih memilih biar di Pondok Salafi kan, belajar nggak liwat gitu kan. Ya mandi masih di kali juga gitu zaman dulu, di Sungai Cilemer itu di Kadu Pusing. Saya sekolah SMP 3 Pandeglang. Jadi kalau bertiga nih sama sepupu sama ada adik bapak teh nenek itu. Jadi naik ojek dulu kan zaman Honda Supra ya. Honda itu tuh yang
pakai tangki Tahun itu. berapa itu, Bu? Tahun berapa ya? 80 berapa ya itu ya? Kelas 9 ya? 80-an lah ya, SMP kelas 1 itu. Pokoknya saya lulus. Masuk kuliah 96 itu tahun berapa tuh ya? 80-an ya, 80 berapa gitu. Zaman Karena- sekolah? Hah? Zaman sekolah pelajaran apa yang disuka? Atau guru favorit mungkin? Kagak ada guru favorit, semua saya bandelin sih. Emang bandel ya, Bu, ya? Dari kecil bandel? Ya nakal lah ya. Oh. Gimana sih anak-anak sekarang nakal gitu? Seperti apa nakalnya? Nah, Nakalnya gimana? ya kalau saya kan saya dari kecil itu selalu jadi ketua kelas ya. Ketua kelas. Jadi kalau ada anak cowok yang nggak salaman dulu mau masuk kelas saya sebat. Gitu. Oh, memang Cepet. dari kecil tomboy ya? Tomboy, saya mau tomboy, mungkin mau jadi anak laki-laki brojolnya cewek jadinya kayak gini. Nah gitu terus ya waktu kecil SD masih di Prabu Gantungan di Cileles itu di Kopi ya sama seperti aktivitasnya pulang siang hari pulang sekolah ngangon gitu ya ngangon sambil ngumpulin kayu bakar kan ranting-ranting pohon karet ya atau enggak nonton balukang Buat mancung, apa itu, Bu? buat kayu bakar buat masak ibu kan buat masak nenek kan nanti pulang sore gitu mau asar jadi sebelum pulang itu naro kerbok ke kandang ya saya mandi dulu ke Cicilan ya Bujung Datar Cicilan air sungai gitu jadi kebo mandi saya juga ikut mandi pulang ganti baju ngaji gitu kayak gitu ya ngaji tapi alhamdulillahnya saya dulu mungkin paling bandel tapi katanya di kampung saya tuh saya paling pertama yang hatam Quran gitu jadi kalau zaman dulu kan ada eksamen gitu ya jadi itu jadi ternyata badung tapi bisa ngaji kata dulu mungkin jadi karena disebatkan ku abah itu ku aki Disebat itu dicepret gitu ya nontanya dipukul pakai dipukul kalau nggak mau sekolah gitu terus memang kakek saya agak streng lah ya gitu agak galak gitu disiplin jadi kalau mau uang jajan saya harus mengutin cengkeh dulu kalau enggak nyetek kopi gitu ke kebun kan nanti saya mengutin cengkeh ditimbang di kilo udah kering baru dibayar sama kakek saya. Tapi seberapa besar pengaruh disiplin yang diajarkan pengaruh kakek mungkin sampai karena sekarang ketika saya diberikan amanah itu kepekaan saya ya terhadap lingkungan mungkin itu sangat tinggi gitu jadi saya gampang terenyuh orangnya karena mungkin saya melalui itu gitu walaupun mungkin orang bilang Haji Datu gitu kan siapa sih nggak kenal Haji Datu dibilangnya saudagar gitu ya istilah kata walaupun lurah gitu kan ya mungkin semua yang kita mau dikasih gitu tapi kakek saya nggak mendidik seperti itu gitu jadi lo harus pengen uang jajan ya lo ke kebun dulu malam-malam tuh saya bagian garukin punggung kakek saya pakai sisir ntar diupahin 100 perak gitu jadi itu ya jadi kayak kumpulin ya, gitu kakeknya Bu Iti ini lurah tapi nggak memanjakan ya nggak pernah justru tadi itu kalau pengen uang jajan saya harus ke kebun gitu ya zaman dulu lah ke kebun naon baiknya ngalah balukang tadi ya pelepah ini pelepah kelapa gitu mancung kelapa terus saya juga mainan saya kan anak cowok juga gitu bikin mobil-mobilan dari balukang itu ya dari pelepah pohon kelapa gitu pakai ya nyari di tempat sampah tuh sendal swallow tuh ya buat bikin bannya kayak gitu jadi saya terdidik mungkin jadi kayak ngaco gitu lah ya gitu. Jadi karena lingkungan juga mungkin terus udah baru SMP saya di Pandeglang jadi makanya susahnya itu mungkin jadi dulu itu saya dikasih uang bukan target sesuai pengajuan saya zaman kecil itu SMP saya di pesantren Salapi nggak boleh pakai celana panjang harus pakai kain aja gitu. Oh pakai rok pakai kain samping tapi dengan karakter yang kayak cowok nggak apa ya maksudnya saya justru bandel saya ngelanggar terus saya pakai celana jeans terus tapi ketahuan ketahuan diomelin sama kiai itu lagi ya namanya juga kita anak-anak remaja begitu ya masih mencari jati diri ya cuek aja terus kan suka ngaji kitab kuning gitu ya kan kalau dia kiainya kan fanatik lah ya jadi terpisah gitu kalau kita ngaji ya di ruangan kita di luar kan duduk gitu zaman dulu habis itu mungkin saya kuat setahun habis itu saya ngekos saya di Ciherang di Pandeglang gitu ya gitu kan zamannya
mau air juga pompa gitu kan. Itu zaman SMA Bu? SMP. SMP. Oh. SMA saya di Gintung, di pesantren Di juga, pesantren makanya juga. ketemu lah Eko. Oh iya. Eko senior saya. Tapi sebetulnya akrabnya kita tuh di kuliah. Karena beliau ketua senat saya bagian orang yang diprospek untuk ikut LDK saya latihan dasar kepemimpinan di kampus. Jadi ceritanya gitu, mungkin nggak jauh beda dengan anak sekarang. Kalau sekarang mungkin aksesnya lebih mudah ya. Iya. Kalau dulu ya antar sekolah jauh kan. Paling jadi itu untuk lebih mendekatkan. Saya di Kaduposi itu pun jalan kaki juga, masih jalan kaki 2 kiloan kan ke sekolah SMP 3 itu jalan kaki gitu. Nanti pulangnya sebulan sekali gitu. Nanti laporan lagi, saya dikasih uang sekian, kepake sekian, ya kan gitu. Kepake buat? Iya, saya pakai pembukuan debit kredit. Jadi gitu. memang dari kecil itu udah mengatur sendiri keuangan. Jadi saya dari SMP udah memanage sendiri ya. Tapi saya nggak sampai selesai di SMP di Pandeglang. Pindah saya ke sini ke SMP 4. Di sini di Lebak ya. Dirangkas nih SMP 4 dari Pandeglang? Pindah saya mau naik ke kelas 3 saya pindah. Jadi 1,5 tahun di Pandeglang, 1,5 tahun di sini. Kenapa pindah Bu? Nggak tahu, mungkin akses karena udah deket dengan orang tua ya. Karena udah mulai dibuka jalan sampai dulu kan. Jalan sampai Bencana Cileles ini. Dulu kan nggak ada jalan sini. Jalan sampai ini nggak ada dulu. Jadi lewat akses mau ke Rangkas itu ya dulu salah satunya lewat itu aja Bojong Datar, lewat perkebunan karet, terus ke Jasugi ojek sampai Jasugi, dari Jasugi naik angkot ke Saketi, dari Saketi naik lagi ke Cipocang, ke itu naik angkot. Seberapa banyak perubahan Lebak sih Bu dari yang zaman Ibu kecil yang sesuai? Ya, jauh lah ya, jauh lah ya bukan karena saya, karena komitmen pemimpin sebelumnya juga ya yang membuka akses daerah-daerah terisolir seperti dulu ke Cileles juga susah kan, saya susah gitu. Saya karena besar di sana, saya sampai SMP terus ngekos, balik lagi tinggal di sana ya. Sekarang ya perkembangan zaman lah ya gitu. Sekarang kan lebih mendekatkan untuk ekonomi masyarakat gitu, kemudian juga pelayanan dasar masyarakat seperti akses pendidikan lebih mudah, lebih dekat. Walaupun sebetulnya di Lebak kan masih ada yang dijauhkan gitu, 5 kilo gitu, karena memang peraturan standarisasi pendidikan itu bukan persoalan ininya, ketenaga pendidikannya juga kan kita nggak ada. Iya, gitu. Witi ini kan anaknya orang terpandang ya. Dan pandang juga. Anaknya orang terpandang dan cucunya lurah. Kalau milenial sekarang kan, kalau anak-anak orang kaya itu perempuan itu mereka akan dandan, akan gaul, akan pacaran, bawa mobil bapaknya gitu kan. Nah kalau Bu Iti kenapa sih kok tomboy? Kenapa gitu? Apa ya? Nggak tahu, bawaan dari orang kayaknya ya. Tadi itu saya bilang kayaknya bapak saya pengen anak cowok, anak pertama, keluar bojol, saya cewek. Gitu. Ya mungkin udah kodrati aja, terus sama lingkungan juga mungkin ya. Satu, lingkungan saya tidak tinggal sama orang tua kandung ya, tadi dididik sama kakek gitu. Nggak sama ibu, nggak sama bapak, jadi sama kakek. Dan kakek saya kan waktu saya kecil itu, beliau sambil memulai ngebuka kebun dan lain sebagainya, punya kebun dan sebagainya gitu. Jadi saya selalu diajaknya sama kakek saya ya ke kebun kan, ke kebun. Kakek saya buka bukan di Saja, di Margawana itu di Blok A. Kebun sendiri? Iya, nanam kacang, jagung gitu. Saya ikut kan, gitu. Dijualin? Iya. Makan sendiri? Ya kalau ada yang datang ke rumah ya pasti dikasih. Jadi orang yang bertamu ke rumah kakek saya itu dibekelin pisang, kelapa, harus makan dulu di rumah kayak gitu. Terus saya selalu melihat karena kakek saya jarok ya, zaman dulu jarok kan nggak ada yang digaji kan. Tapi bagaimana ketika masyarakatnya kesusahan, dia lebih mendahulukan masyarakatnya. Saya ngalamin itu gitu. Jadi ngelihat kakek saya gitu. Jadi, bah, kan eta orang gitu, cendahar gitu ya. Gampangnya orang, gampang buat kita gitu. Orang lain dulu, seperti zaman dulu, misalkan dulu kan listrik masih tenaga surya ya. Nggak bisa bayar iuran tenaga surya ya. Kakek jaro kan yang nalangin kayak gitu-gitu. Jadi saya mungkin terbiasa dan melihat
kepekaan sosial yang dimiliki oleh kakek saya. Sampai akhirnya karena sering diajak bertani juga sama kakek saya gitu, nanam gitu ya kayak gitu. Bajak sawah mungkin. Oh, iya nandur kayak gitu kan, Oh. ngagaru pakai kebo gitu. Kotor-kotoran itu berarti Atau kecilnya. bukan kotor-kotoran saya, atau ngabedolkeun sawah, saya ngalamin gitu ya. Jadi yang mungkin sekarang orang cari gitu kan, orang kota kan sekarang nyari liburannya kayak gitu. Pariwisatanya. Saya mengalamin begitu. Jadi yang itu mungkin mendidik mental saya menjadi seperti sekarang. Kalau orang bilang nah, cewek lah, ya senangnya bersolek apa gitu ya. Ya kalau saya terus emang saya juga kurang suka ya bersolek gitu. Dan tadi itu mungkin yang bikin melatih saya kepekaan sosial saya kepada orang lain kayak gitu. Terus kakek saya yang nama lurah, ada orang hajat gitu kan, ya pasti datang. Saya juga diajak sampai dikenalin gitu sama kakek saya. Ini saudara, nanti kalau Neng punya rezeki jangan lupa kayak gitu. Kalau Neng apa jadi jaga gitu, nanti Neng jadi pejabat misalkan, jadi orang jangan pernah lupa sama orang-orang itu. Saya itu yang selalu ingat. Kalau kehidupan di pesantren gimana? Pesantren ya, kalau dulu pesantren Salafi ya. Gimana sih Salafi itu? Salafi yang ngajinya ngaji kitab, yang Nginep ya? ngaji. Apa namanya? Iya, tidur di situ gitu. Jadi ya biasa jam 3 bangun kan sholat gitu kan. Ya kayak gitu. Makan yang ngelewat sendiri kan, masak sendiri. Ya ngegonjelek gitu kan. Dulu saya ngalamin gitu. Terus ya mandi masih ke kali, pakai kain samping, kain sarung ya gitu. Kayak gitu. Jadi ya di situ juga kita di pesantren kan hidup bersamaan dengan orang lain yang bukan satu keluarga, itu juga sama gitu, melatih bagaimana kita bisa apa ya, memahami orang lain. Tidak hanya kita yang ingin dipahami, tapi kita juga harus memahami orang lain karena kita sama-sama di sini, numpang di sini, istilah kata kita harus bisa menitipkan diri gitu. Iya. Kayak gitu. Bu Iti ini makanan kesukaannya ikan pincukan. Picung, lauk picung. Oh, lauk picung. Ya, lauk picung ya, bener ya Bu ya? Ini mah lagi nggak ada sih, biasanya nenek saya yang kirimnya. Lauk picung. Katanya kalau lagi makan bareng, bancakan suka ngambilin nasi buat orang. Bener ya Bu? Biarin ini aja kali spontanitas aja ya. Kenapa? Gitu. Ya enggak ini aja ya. Jadi saya ingin bahwa misalkan saya sekarang sedang diamanai jadi bupati, kita jangan pernah menjadi jarak karena jabatan itu gitu ya. Jadi kalau saya suka marah-marah, tapi saya juga menempatkan saya marahnya di mana gitu ya. Karena mereka lebih tua dari saya, lebih tua dari orang tua saya kan. Ya gitu. Jadi mungkin ya harus ada etikanya lah kan gitu. Walaupun lu anak buah saya gitu, tapi gak bisa semerta-merta lu juga begitu. Kalau ya tadi prinsip saya, kalau saya ingin dihargai, saya harus menghargai orang lain. Tapi berarti nggak risih yang ngambilin nasi untuk enggak, ngapain risih? Saya ya jadi diri sendiri aja lah gitu ya. Gitu. Jadi ya makan bareng-bareng, Pak makan lah gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Ya kita nggak dibebani. Ya jabatan amanah ini harus dijalankan sebaik-baiknya, tapi jangan menjadi tadi itu saya bilang, jangan menjadi beban bahwa gue kan orang nomor 1 nih harus dihormati, nggak begitu gitu. Justru saya karena amanah orang tua saya gitu, jadi manusia yang bermanfaat tuh begitu gitu. Karena mungkin tadi kebiasaan buat ram di pesantren ya, jadi mungkin makan bareng juga ya. Karena saya juga bapak saya juga begitu, kakek saya juga begitu, berbaur gitu dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kakek saya kepala desa dulu, gimana sih kalau kepala desa zaman dulu itu namanya saya lewat sama kakek saya tuh di pinggir jalan pada berdiri kan, hormat bahkan dulu zaman gitu kan. Iya. Saya naik harta sama kakek saya nyetir, saya di sebelahnya, hormat bahkan pinggir jalan tuh hormat semua gitu. Jadi dulu kayak semacam ada pembeda kasta gitu ya. Gitu. Saya bilang ya orang bisa menghargai jabatan kita, tapi kita juga harus bisa manfaatkan. Gitu. Kalau saya gitu ya, jadi ya sama aja lah, berbaur aja gitu. Saya nggak risih, saya ngambilin, kadang-kadang saya siapin gitu. Kalau bagian paling berkesan buat Bu Iti di pesantren itu apa yang paling berkesan? Ya jadi banyak keluarga ya, jadi banyak keluarga, kebersamaannya kan seperti berbahasa susah sama dijing, ringan sama dipikul. Jadi kayak gitu. Jadi
mandi bareng-bareng kan, kita punya apa yang siapa yang dikunjungi kan bareng-bareng gitu, nggak ada yang kita umpet-umpetin, ya lu makan gue makan gitu gitu lah. Terus kita juga saling suka pinjam meminjam gitu ya, Barang. Barang gitu, pakai Tidurnya bareng-bareng lah. ngamprok. Ngamprak. Kalau waktu di Salapi SMP makan di Amben gitu ya kan, ya di Kobong gitu. Apa Kobongnya, apa ya Kobongnya, Aula besar. enggak kayak gitu tuh, Kamar? Tina Awi gitu, Ina bilik ya, Dari bilik. ya bilik papan gitu. Apa ya Kobong itulah, carilah bahasanya apa lah. Ya. Itu kayak gitulah. Jadi bareng-bareng. Ya tidur juga nggak ada pakai bantal lagi kan, nggak adanya aja gitu ya, nggak adanya aja gitu. Itu menurut saya apa, ada kebersamaan di situ, kita saling saling menghargai satu sama lain. Terus ya tadi itu kita bareng-bareng, senang bareng-bareng. Itu yang bikin saya mungkin sekarang juga sering ketemu, pernah punya cerita begini. Ada satu yang supir PS nih, supir PS di Masih Mandala. suka ketemu ya sama? Masih ketemu, Kak Oman namanya. Zaman dulu saya udah pindah dari Pandeglang ke SMP 4, kalau pulang kan saya dari terminal Kalijaga dulu, kalau ada juga udah di Mandala tuh. Saya pulang ke Cilales naik mobil PS itu ya. Nah, saya selalu gratis ya. Pas kemarin ketemu mana saya kemarin ya? Bencana apa dia, orang gunung bencana gitu. Jadi tahu guys, saya kecil SMP gitu. Oman gratis. Kalau dulu saya gratis mobil dia, naik mobil dia. Sekarang guys, saya punya rezeki, saya bisa kasih gitu kan, gitu. Kalau Man kan ini. Nah, kalau ingat zaman itu Bu, yang bikin paling sedih apa sih Bu? Ya suka duka ya banyak lah ya gitu. Karena mungkin saya dibesarkan bukan seperti orang lain, keluarga yang utuh, tinggal sama orang tua gitu ya, tapi sama kakek. Cuma ya mungkin kalau saya tidak mengalami itu, saya mungkin tidak setap sekarang gitu, tidak sekuat sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin kenapa gue disisihkan gitu ya, kenapa gue kok diperlakukannya beda gitu, gak sama seperti anak-anak yang lain gitu ya. Memang dari berapa anak keluarga? Sebenarnya saya kan, orang tua saya kan udah pisah ya. Anak saya di Sukabumi. Saya itu dari bayi kan. Dari 8 bulan bayi. Sama kakek sendirian memang ya? Ya, kakek saya. Jadi kadang-kadang papa saya yang ngertiin. Mama saya di Sukabumi. Gitu. Jadi, Pak, kenapa gua dikecilin ya, dibuang gitu. Kalau dulu masih karena merasanya masih, begitu? Ya karena masih kecil kan, masih begitu ya gitu. Terus ngambil rapot sendiri, kadang-kadang kan yang ngalamin begitulah, ngambil rapot sendiri, ngurusin ini itu sendiri gitu kan, ngekos gitu. Orang-orang ngekos dari sendiri? SMP enggak, dari orang tua lah ya. Tapi zaman saya ngekos itu, yang lain SMA, saya SMP gitu. Mungkin itu juga yang mendidik saya dewasa lebih dulu kan gitu. Tadi yang sekitar saya anak SMA, saya anak SMP gitu. Ya semacam jadi adik bungsu gitu kan. Tapi ya itu tadi mungkin yang mendewasakan saya gitu. Jadi saya mengalami fase-fase di mana saya harus berjuang percaya diri lah gitu. Ya, karena istilah kata lu ngekos ya dilepas aja. Semua itu kan pilihan ada di lu, semacam gitu kan. Ya dari zaman SMP udah ngekos, ya otomatis kan saya harus memanage diri sendiri. Mana yang baik, yang buruk, yaitu yang saya pilih. Ya terserah saya mau jadi seperti apa gitu, terserah saya gitu. Terus kuliah juga ngekos gitu kan. Ya sama kayak gitu. Tahun pertama saya dititipin di tante bapak saya gitu. Itu ya namanya numpang, ya bangun jam 3 pagi, harus nyuci, harus ngepel, baru berangkat kuliah ya kayak gitu. Ya kita tahu diri lah. Gitu. Ya kayak gitulah. Ya tadi tuh mungkin kalau saya tidak mengalami hal-hal pergulatan batin lah ya. Pergulatan batin di masa-masa remaja yang dijadikan orang labil gitu ya. Tapi saya beruntungnya ketemu orang-orang yang memang sayang sama saya gitu. Jadi mampu kasih motivasi ya, salah satunya seperti Eko juga gitu. Ketika saya keluar dari Lebak gitu ya.
Ini Ibu udah sebut nama Eko ini 2 kali ya. Iya emang. Ya, Jadi siapa? saya ketemu, saya di pesantren ketemu, tapi belum akrab. Akrab saya waktu kuliah. Terutama waktu 2004 itu saya keluar dari Lebak. Keluar dari Lebak? Ya. Saya keluar dari Lebak, tinggal di Serang. Oh, tinggal di Serang. Ngekos, terus numpang hidup di Aeko. Oke. Saya tinggal di Aeko waktu itu baru buka kantor di Cilegon. Ya. Namanya Asia Sistem Cipta Indo. Kita dulu jual beli komputer tuh. Komputer. Terus saya ketemu lagi ngechat kantor. Saya tinggal di mesnya. Oh. Makanya kita dulu bikin tabloid komunitas gitu. Sebenarnya terus nyari pekerjaan ya, ngelobi naik beca segala macem. Ini masih saudara mungkin Bu? Kalau sejarahnya sih ya mungkin ada juga ya saudara. Karena dulu katanya kakek Eko itu juga deket dengan kakek saya gitu. Ya mungkin Allah pertemukan begitulah gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bisa sebut salah satu orang yang berpengaruh dalam. Ya kalau sahabat kakak gitu ya, karena saya anak pertama kan gitu. Dan tadi Ibu nyebut soal jualan komputer ya. Iya. Itu memang bisnis waktu itu. Dibilang bisnis, kita nggak punya modal waktu itu ya. Ya namanya juga susuganan kalau bahasa Sunda mah. Susuganan itu? Apa ya? Kali aja gitu. Ada rezekinya ya. Siapa tahu aja ada jalan rezekinya di situ. Kita tuh kan orang-orang nekat kayaknya. Nekat gak punya itu modal. Tahun berapa? 2004 ya. Eko 2004 kayaknya. Kuliah. Enggak, udah lulus. Saya lulus kuliah tahun 2000. Terus saya ngelanjutin lagi 2003. 2001 ke 2003 saya ngambil S2. Terus sempat saya cuti. Baru saya habis cuti baru saya selesai itu. Waktu perjuangan juga tuh, ketemu Tenung juga tuh. Siapa lagi itu. Ya, Tenung. Ini Tenung ada nih si apa dia? Bodyguard saya sebenarnya. Bukan bodyguard saya. Jadi emang orang-orang yang berpengaruh di kehidupan Bu Iti zaman. Ya, saya kan orangnya mungkin cenderung dulu tuh introvert ya. Jadi tertutup ya. Jadi apa yang saya rasain gak pernah saya ceritain ke orang. Kalau saya orangnya selama saya masih bisa memecahkan persoalan sendiri, saya pecahkan sendiri. Terus kan ya ketemu teman sahabat yang bisa jadi teman cerita gitu ya. Ya jadi ketemunya begitu jadi klop gitu.